Nah, Syekh Hatim Al-Asom ini mondok kepada seorang ulama selama 30 tahun. Mondok kepada seorang ulama 30 tahun. Beliau mengatakan seperti ini. Gurunya bernama Syekh Asy-Syakik Al-Bakhli. Beliau mengatakan, wahai Hatim Al-Asom, kata gurunya, sohabtani mundu salasina yauman. Kamu sudah mondok sama saya ini 30 tahun. Apa yang kamu dapatkan? Mahassolta fiha. Apa yang kamu dapatkan selama 30 tahun? Kemudian dijawab oleh Syekh Hatim Al-Asom, ada 8 hal yang saya dapatkan. Nah, 8 hal semua ini Pak, semuanya berawal dari dua perkara ini. Yang pertama adalah akal pikiran, Pak. Akal. Kita diberikan rasa pembeda dengan makhluk yang lain, dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lain gara-gara kita diberikan akal, sehingga disebut dengan al-insanu hayawanun natik. Manusia adalah makhluk yang punya akal pikiran. Kalau akalnya tidak ada, Pak, ini kurang lebih dengan hewan. Sehingga ketika akal digunakan dengan kecerdasannya, kita bisa menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada cerita, Pak, sambil cerita ya. Bahwa saking diperlukannya akal, dulu ada cerita bahwa ada seorang perempuan yang sangat cerdasnya luar biasa. Dia punya laki-laki, dia punya suami juga cerdasnya luar biasa, tapi kalah cerdas dengan istrinya tadi. Nah, suaminya tadi, Pak, pinginnya guyon dengan istrinya, pinginnya gurau dengan istrinya, Ustaz. Dia bilang, kata suaminya, ya zaujati illam takuni ahsana minal jamali fa anti tolik. Wahai istriku, andaikan kamu tidak lebih cantik dari rembulan, maka kamu adalah wanita yang tertalak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kamu adalah wanita yang sangat cantik, bulan itu tidak cantik. Maksudnya seperti itu. Tapi pemahaman istrinya memahami bahwa bulan lebih cantik daripada dirinya. Maka ketika mau digauli, Pak, istrinya tak mau, Pak, karena merasa tertalak. Ketika mau didekatin, "Ndak, aku tak mau, karena kau sudah mentalak saya." Ini bingung, Pak, lakinya, Pak. Lakinya pusing, bingung. Hingga akhirnya lakinya mendatangi beberapa tokoh agama. Datang kepada tokoh agama, dia tanya, "Pak Kiai, Pak Ustadz, ini gimana hukumnya? Saya mentalak istri saya dengan kata-kata seperti ini." Disampaikan, "Jika andaikan kamu tidak lebih cantik daripada rembulan, maka kamu adalah wanita yang tertalak." Kata Kiai ini, Pak, wah, itu talak. Tambah nangis, Pak, lakinya nih, Pak. Tambah sedih. Hingga akhirnya datang kepada Kiai yang nomor 2. Kiai yang nomor 2 juga mengatakan seperti itu. Wah, ini terjadi talak. Hingga akhirnya beliau datang ke Kiai yang ketiga, yang kebetulan saat itu Rois Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pontianak Utara, yang megang emik ini, Pak. Hingga akhirnya ketika saya ditanya misalnya, apa yang kamu katakan kepada istrimu? Jika andaikan kamu tidak lebih cantik daripada rembulan, maka kamu adalah wanita yang tertalak. Ini gimana, Pak Kiai? Gimana ini, Pak Ustadz? Wah, dikatakan, oh ini ndak talak. Wah, ketika bilang ndak talak, mantap, tapi masih ragu. Dia nanya apa dalilnya, sehingga mengatakan perkataan tadi bukanlah jatuh talak. Saya sampaikan bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk manusia ini dengan paling bagusnya bentuk, sehingga semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mampu menyaingi indahnya bentuk manusia yang diciptakan oleh Allah, walaupun itu rembulan. Nah, atas dasar seperti ini, maka tidak terjadi yang namanya talak.